Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dalam renungan di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan hari ini pun Kau memberikan hari yang baru sebagai tanda kasih-Mu dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Manusia yang Kau ciptakan seperti biji mata-Mu ya Tuhan, sangat berharga di hadapan-Mu. Bapa, siapakah kami ini Tuhan yang sering melupakan Tuhan, yang sering mendukakan hati Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa yang selalu baru itu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami mau Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah kasih ciptaan baru. Kasih ciptaan baru. Landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperdengarkan di media sosial, di TV, seorang guru yang sangat peduli terhadap sesama walaupun dia tidak mengenal orang tersebut. Tetapi dengan dorongan kasih dia menolong orang-orang yang kekurangan atau yang berkesedihan. Dia bernama Ibu Geraldine Bailey, seorang guru sekolah dasar di Swiss, di mana dialah Geraldine lah yang menemukan sosok mayat Eril, putra dari Bapak Gubernur Emil. Namanya menjadi viral di sosmed setelah menemukan keberadaan jenazah Eril mengambang yang ditemukan di bendungan Eichhalden, Swiss. Karena dia peduli. Ibu guru itu merasakan bahwa dia pun mempunyai anak. Dan bagaimana rasanya kehilangan anak itu. Dan dia pun pada waktu dia berjalan melewati untuk menuju sekolah, tempat sekolah dia mengajar, dia berkesempatan untuk memperhatikan sekelilingnya. Terlebih di bendungan Eichhalden, Swiss. Dan benar, dia menemukan dan melihat sesosok mayat, yaitu mayat dari Eril. 1 miliar sebagai ungkapan syukur oleh Pak Ridwan yang dikasih, yang akan diberikan kepada guru Geraldine. Dia tolak. Ibu Geraldine tidak terima itu. Dia katakan bahwa dia sadar dia juga punya anak. Betapa sedihnya jika dia kehilangan seorang anak kesayangan yang mengalami musibah. Dan dia sudah cukup dengan sukacita melihat Pak Emil ada sedikit sukacita karena ditemukan mayat dari anaknya. Bahkan Bu Guru Geraldine justru mendoakan Pak Ridwan dan keluarga besarnya. Dia katakan Tuhan akan menghapus tiap air mata, katanya. Luar biasa. Kedalaman iman Ibu Geraldine ini terpancar dari kata-katanya. Dia peduli dan dia tidak mau menerima hadiah itu, dan dia katakan bahwa kiranya kesedihan dan kedukaan Tuhan hapuskan dari kehilangan seorang anak kesayangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Ibu Guru Geraldine yang sederhana ini
bisa menembus segala agama, bisa menembus segala ras, bisa menembus segala kepercayaan. Bahwa kasih yang diberikan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kasih yang diberikan Ibu Geraldine itu tidak bisa diukur dengan agama atau kepercayaan. Kasih itu yaitu kasih. Mau menolong tanpa pamrih. Ibu Geraldine sekali lagi menolak bantuan dari Pak Emil. Bukan dia tidak memerlukan uang itu. Tapi dia merasakan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya. Dia juga mempunyai anak. Untuk itu dia sangat berempati dan menyempatkan dirinya untuk setiap hari melihat di Bandungan itu. Kalau mayat anak Pak Emil ada di situ. Dan itu ditemukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah hal ini menjadi satu gelombang yang menyatakan bahwa kekuatan kasih itu melebihi agama. Kekuatan kasih itu melewati religius seseorang. Karena kekuatan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Jika seorang sudah dikuasai oleh kasih, jika dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kasih itu menguasai hati seseorang, maka dia akan tergerak untuk melakukan kebaikan bagi sesamanya. Tidak peduli apapun agama orang itu, tidak peduli apapun ras orang tersebut. Kasih itu mendorong dia melakukan kebaikan buat sesama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah cerita Geraldine, Ibu Geraldine guru ini menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita? Bukankah dengan melakukan kebaikan oleh Ibu Geraldine itu ada wajah Yesus di situ? Ada wajah Yesus yang ditunjukkan Ibu Geraldine secara nyata bagi dunia ini. Bahwa kasih itu menembus segala keegoan manusia. Kasih itu menembus segala kepentingan pribadi seorang. Kasih itu peduli. Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan. Karena dalam 2 Korintus 5 tadi, ayat 17 menyatakan, karena kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah ada di ciptaan, sudah ada dalam Kristus, sudah ada ciptaan baru, lakukanlah hal-hal baik tanpa melihat pamrih yang ada dalam hatimu. Selamat melakukan hal-hal baik dalam kehidupanmu bagi sesamamu. Tuhan memberkati kita. Amin.